Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi lini tengah Manchester United yang akan ada kaitannya juga dengan pre-season, juga tentang kegiatan di bursa transfer. Gue ingin menyinggung 3 pemain yang menurut gue 3 pemain ini sangat punya peluang akan meninggalkan Manchester United. Apakah 3-3-nya? Gue pikir tidak. Apakah 2? Bisa jadi 2 ataupun hanya 1. Tapi nampaknya dari 3 pemain ini akan ada yang cabut nih. Siapa saja? Langsung aja gue katakan ya, Fred, Scott McTominay, Donny van de Beek. 3 pemain ini ya, gue prediksi secara ringan amatiran akan ada yang cabut dari Old Trafford, dari Manchester United. Apakah 3-3-nya? Gue pikir tidak ya, karena Manchester United tentu saja butuh backup. Ketiga pemain ini bukan pilihan utama dari Erik ten Hag di tahun lalu, musim lalu maksud gue ya, dan juga musim depan. Gue tidak melihat mereka akan menjadi pilihan utama dari Erik ten Hag, tapi Manchester United tentu saja juga butuh yang namanya kedalaman squad. Nomor 1, Manchester United juga butuh variasi karakter, teknis, ketersediaan di lini tengah. Kaitannya juga dengan strategi, dengan taktik. Seperti kita ketahui musim lalu Fred bukan pilihan utama, tapi ada beberapa pertandingan di mana Fred tampil bagus, terutama ketika Manchester United ataupun Erik ten Hag ingin menerapkan taktik yang spesifik. Bagaimana dengan Scott McTominay? Scott McTominay pun juga demikian. Jangan lupa di awal musim ketika Casemiro pertama kali datang ya kan, belum bisa tune in langsung dengan permainan Manchester United. Di situ gue ingat Scott McTominay tampil bagus, tampil luar biasa kalau menurut gue ya. Bagaimana bahkan sempat ada diskusi antara Casemiro dengan Scott McTominay. Siapa yang akan jadi pilihan utama? Apakah Casemiro hanya didatangkan untuk mendorong atau nge-push Scott McTominay supaya lebih baik lagi? Bahkan diskusinya pada saat itu gue ingat bener ya, sampai ke tahap seperti itu. Walaupun ya setelahnya dia cedera ya kan, dan bahkan menit bermainnya pun juga tidak sebanyak Casemiro. Tapi bagaimana perbedaan posisi dari Scott McTominay? Menurut gue ini merupakan fleksibilitas yang bisa jadi keunggulan ya dari seorang Scott McTominay. Bisa ditempatkan di gelandang bertahan, bahkan sampai lini depan dia bisa bermain di sana. Bagaimana dengan Donny van de Beek? Tentu saja keunggulannya pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag. Donny van de Beek di konsep Erik ten Hag ketika masih di Ajax merupakan pemain yang memiliki peran yang menurut gue juga besar ya di sana. Walaupun Donny van de Beek ini selama beberapa musim di Manchester United tidak memiliki menit bermain yang tinggi. Banyak teori yang mengatakan salah satunya ya karena adaptasi dari Donny van de Beek terhadap kompetisi Liga Inggris yang dinilai tidak bagus. Pendapat lainnya mengatakan kalau ya karena kedatangannya pun tidak jelas siapa yang menginginkan ya Donny van de Beek ini, sehingga manajer Manchester United ini kesulitan untuk menempatkan seorang Donny van de Beek. Ole Gunnar Solskjaer maupun juga Ralf Rangnick ini nampak tidak punya posisi ataupun skema dengan seorang Donny van de Beek di dalamnya. Donny van de Beek yang dikatakan bisa bermain di posisi nomor 8, nomor 6 dan juga nomor 10 sering pada saat awal ya dibandingkan dengan seorang Bruno Fernandes, bahkan dikatakan dia menjadi backup ya dari seorang Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Tapi menurut gua enggak demikian, karena tipikal bermain, gaya bermain, kemampuan teknis dan juga karakter ini berbeda antara Donny van de Beek dan juga Bruno Fernandes. Nah, dari 3 nama itu sudah dikaitkan ya, ada beberapa klub yang dikaitkan dengan masing-masing pemain. Donny van de Beek menurut gua ada juga beberapa tim, gua lupa secara spesifik, yang dikaitkan melirik ya, berminat untuk Donny van de Beek. Scott McTominay ada West Ham, ada Newcastle, lalu Fred tentu saja yang paling santer adalah Fulham. Nah, menurut gua siapa yang akan dilepas akan banyak terkait dengan nomor 1 klub mana yang datang dengan penawaran konkret ke Manchester United. Menurut gue itu dulu, karena Manchester United butuh menjual pemain.
menurut gua poin utamanya ada di situ. Manchester United butuh menjual pemain, dan Manchester United ketika menjual pemain tantangannya banyak. Salah satunya adalah harga, di mana sering kita ketahui harga ini sering sekali jatuh ya kan. Dan Manchester United untuk pergerakan di bursa transfer ini butuh juga pemasukan nih dari menjual pemain, sehingga menurut gua siapa pemain yang atau klub datang untuk nawar pemain dengan harga yang make sense ya. Oke, menurut klub mereka punya peluang untuk lepas duluan. Itu dulu. Dan kalau dilihat dari sisi teknis, gue melihat sih seorang Donny van de Beek tetap ya, karena bagaimana ketersediaan dia musim lalu tidak cukup banyak, dan kalau dilihat dari musim-musim sebelumnya pun juga demikian. Walaupun dia sudah kembali dari cederanya, sedang latihan secara individu, dia termasuk juga akan ikut juga ke pre-season tour ya kan, kabarnya demikian. Tapi gue tetap melihat kalau dari sisi tenis sekali lagi bagaimana seorang Donny van de Beek, terutama setelah kedatangan Mason Mount, dan juga melihat bagaimana komposisi lini tengah Manchester United, gue melihat oke, Donny van de Beek posisi terbaiknya ada di posisi nomor 8 ya. Dan gue melihat kalau dibandingkan dengan pemain lain yang ada di Manchester United saat ini, paling tidak dari dua nama yang gue sebutkan antara Scott McTominay dan juga Fred, gue melihat ya Donny van de Beek masih sedikit di bawah dari dua nama itu. Tentu saja atribut dari Donny van de Beek adalah dia pintar mencari posisi, dia pintar juga menempatkan dirinya di kotak penalti ya kan, di situasi yang sempit. Dan menurut gua kondisi itu bisa juga dimainkan oleh beberapa pemain yang lain, atau oleh Fred. Sehingga gua menilai ya kalau dari sisi teknis mungkin Donny van de Beek yang paling berpeluang untuk cabut dari Manchester United dibanding dua nama tadi. Namun demikian ya gue balikan lagi di faktor utama nomor satu adalah kalau seandainya ada klub yang datang dengan tawaran harga yang tinggi terutama ya untuk Scott McTominay ataupun Fred, ya gue berpikir klub akan melepas pemain, salah satu pemain itu. Bisa jadi dua, bisa jadi, tapi kalau tiga menurut gue nampaknya enggak ya, karena akan berpengaruh dengan kedalaman skuad. Manchester United juga dikaitkan dengan pemain lain, Sofyan Amrabat, cukup santer beritanya, belum, mungkin Sobat Football United nih ada yang mengatakan wah itu hoax dan segala macam. Enggak, kalau menurut gue belum, karena bukan hoax, tapi Manchester United memang, kalau dari beberapa sumber yang gue baca, memang Manchester United ini masih memonitor. Dari situ bisa saja itu terjadi, itu bukan hoax, karena Manchester United juga memonitor banyak pemain, dan salah satunya adalah Sofyan Amrabat. Tapi Manchester United belum ada melakukan penawaran yang ofisial. Bisa jadi Sofyan Amrabat akan berusaha untuk didatangkan kalau Manchester United melepas ya satu ataupun dua di antara tiga nama tadi. Yang cukup menarik tentu saja bagaimana balik lagi Donny van de Beek juga sih, karena gua menilai Erik ten Hag musim lalu seperti berusaha untuk mengembalikan ya Donny van de Beek dengan memberikan kesempatan, cuman kan tidak beruntung ya, dia terkena cedera sehingga ya otomatis kesempatan itu hilang. Tapi apakah itu akan diberikan musim ini dengan Manchester United yang akan berlaga di 4 kompetisi dan 4 kompetisi dengan daya saing yang lebih tinggi lagi ya kan, sehingga menurut gua ya ini bisa jadi pertimbangan juga. Manchester United butuh kualitas yang lebih tinggi lagi, yang lebih bagus lagi, terutama untuk kedalaman skuad. Ada Casemiro, yes, ada Mason Mount, ada Bruno Fernandes, ada Christian Eriksen, tapi butuh juga posisi-posisi lain ya, utamanya di lini tengah dengan situasi kualitas kedalaman skuad yang lebih baik lagi. Dan ini menurut gue salah satu yang bisa dilakukan adalah tentu saja merekrut pemain baru. Dan itu bisa dilakukan kalau Manchester United melepas ya, sekali lagi di antara tiga pemain tadi. Kalau ngobrol ringan terkait dengan tiga pemain yang tadi disebutkan, siapa yang ingin dipertahankan, tiga nama tadi sebenarnya gue suka ya, ada masing-masing alasannya. Tapi kalau untuk menyingkat siapa sebenarnya yang ingin gue pertahankan, gue melihat Fred sih. Kalau menurut gue melihat Fred, dia versatile, dia fleksibel, dia pekerja keras, dia menunjukkan adanya perkembangan ya. Oke, usia 30-31, tapi di situ juga ada sisi plusnya dari sisi mental juga. Dan dia dengan waktu yang cukup lama juga berada di Manchester United, artinya dia sudah tahu karakter klub, karakter kota, karakter pemain, karakter ya pemain lain ya kan, staff juga demikian. Ada keunggulan di sana kalau menurut gue dari sisi Fred. Di samping juga gue melihat Fred ini dari musim lalu ya, ada beberapa situasi, beberapa match, beberapa kondisi di mana dia bisa berfungsi dengan unik nih. Contohnya ketika Kevin De Bruyne, contohnya ketika kalau tidak salah Frenkie De Jong ya, kalau gue nggak salah ketika menghadapi Barcelona kan dia juga, ketika Manchester United untuk mematikan
pemain secara individu man to man, Fred punya atribut di sana dan menurut gue ini cukup unik yang mungkin tidak banyak pemain di lini tengah Manchester United memiliki kapasitas tersebut. Sehingga gue lebih menilai kalau dari 3 itu ya siapa yang ingin dipertahankan, sebenarnya gue melihat sih Fred gitu. Walaupun ya tiga-tiganya gue ada masing-masing ada faktor tertentu yang gue suka sih ya dari masing-masing individu pemain. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang Fred, Donny van de Beek, dan juga Scott McTominay. Masa depannya seperti apa? Sekarang gue ingin tanya Sobat Football United ya. Menurut Sobat Football United siapa yang akan cabut? Siapa yang diinginkan oleh Sobat Football United untuk cabut? Dan siapa yang ingin untuk di-keep ya? Alasannya apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.